sekalian, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Wilson dan Pak Syarif gitu ya. Untuk kali ini gitu ya, untuk tagline Bravo kita pada hari ini adalah gaji sama, pengeluaran sama, tetapi tabungan kita bisa auto nambah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya nih, emangnya bisa nih Sumarlin deh ya, dengan gaji yang sama, kemudian pengeluaran sama atau gaya hidup sama, tetapi tabungan kita tuh bisa auto nambah dari yang biasanya. Nah, tentunya jawaban dari kami tentu bisa dengan fitur Bravo dari TPLK General Indonesia. Nah, sebelum saya share terkait dengan fitur Bravo ini, sebelumnya saya akan share terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, ini ada 3 kondisi yang kita hadapi sama-sama saat ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah kita sedang dihadapkan dengan yang namanya kondisi ketidakpastian kondisi pasar yang tidak menentu atau tidak stabil karena berbagai isu yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Nah, sebagai satu contohnya adalah saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk survive, untuk bertahan di tengah pandemi COVID gitu ya. Nah, itu yang salah satu yang membuat ketidakpastian kondisi market saat ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah saat ini kita juga dihadapkan dengan era digitalisasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, diharapkan dengan adanya kemudahan transaksional melalui aplikasi digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebagai contohnya, yang paling gampang itu adalah saat ini kalau kita mau belanja gitu ya, belanja itu bisa melalui online. Jadi lebih dipermudah. Jadi tinggal tekan aja melalui aplikasi untuk pembelanjaan online-nya, terus juga pembayarannya juga bisa online, tinggal kita terima barangnya. Jadi serba digital untuk saat ini ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kondisi yang kita hadapi adalah kita dihadapkan dengan kondisi namanya resiko pandemi gitu ya. Kita semua sama-sama mengalami resiko yang utama itu yang terjadi itu adalah resiko keuangan Bapak Ibu ya. Nah, resiko keuangan ini terjadi baik itu kepada karyawan maupun juga kepada perusahaan. Nah, di sini juga kita juga ada survei bahwa ada sekitar 17%-an itu perusahaan itu merumahkan karyawannya tanpa dibayar untuk saat ini. Nah, kemudian juga ada sekitar 12,8% itu perusahaan memberhentikan karyawannya atau mem-PHK karyawannya. Dan juga ada sekitar 6%-an itu perusahaan merumahkan karyawannya hanya dibayar upah sebagian kepada karyawannya. Nah, jadi ini adalah sedikit intermezzo kita mengenai kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian di slide berikutnya, ini saya ingin menjelaskan gitu ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara tabungan dengan Bravo gitu ya. Kalau tabungan Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dan kita semua pasti sudah punya yang namanya tabungan. Jadi tabungan itu punya yang sifat yaitu sangat fleksibel, jadi kapan saja Bapak Ibu mau pakai itu bisa ditarik gitu ya. Dan biasanya dipakai untuk kebutuhan operasional kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan yang namanya Bravo? Ya, fitur Bravo ini punya karakteristik yang sama dengan tabungan Bapak Ibu sekalian. Karena dia juga bisa ditarik sewaktu-waktu kapan kita dibutuhkan. Jadi sangat fleksibel. Kemudian bedanya adalah kalau tabungan, dana yang ada di tabungan itu berasal dari gaji kita yang setelah dipotong pajak dulu baru masuk ke tabungan gitu ya. Nah, kemudian kalau di Bravo DPLK Generali, jadi dana yang ada di Bravo ini itu berasal dari penghasilan gross income Bapak dan Ibu sekalian sebelum dipotong pajak yang masuk ke Bravo gitu ya. Jadi sebelum potong pajak. Nah, jadi untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan konsep tentang fitur Bravo ini. Jadi fitur Bravo ini saya akan jelaskan dulu yang sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian yang warna abu-abu. Ini adalah konsep dari cara yang kita jalani, masih kita jalani saat ini atau kebanyakan kita jalani saat ini gitu ya. Jadi ketika gajian, gajinya potong pajak dulu ya, dari gross income kita potong pajak dulu, baru masuk ke rekening. Nah, setelah gaji kita masuk ke rekening, baru kita pergunakan untuk pengeluaran kita gitu ya. Nah, kalau ada sisa baru ditabung. Nah, biasanya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan Bravo yang di sebelah kanan? Jadi ketika kita gajian, gross income kita sebelum dipotong pajak, kita alokasikan terlebih dahulu ke Bravo ya. Nah, kemudian nanti baru kita akan membayar pajak dari sejumlah nominal yang kita tarik dari rekening Bravo gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perbedaannya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah kalau yang di sebelah kiri kita dana yang masuk ke rekening tabungan itu berasal dari gaji kita setelah dipotong pajak. Kalau yang di sebelah kanan dengan Bravo adalah dana yang berasal dari gaji kita sebelum dipotong pajak. Sehingga kita akan membayar pajak jauh menjadi lebih efisien. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilustrasi ya. Saya ada ilustrasi di slide berikutnya.
ini perbedaan berapa sih additional saving dari tax benefit yang bisa kita dapatkan gitu ya, dengan kita compare dengan kalau Bapak Ibu menabung di tabungan biasa gitu ya. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi atau gambaran gitu ya, dengan asumsi gaji gross Bapak Ibu sekalian adalah 30 juta per bulan grossnya yang akan dikontribusikan ke Bravo setiap bulannya. Kemudian kita asumsikan dari 30 juta ini Bapak dan Ibu akan menarik 18 juta untuk pengeluaran gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat saldo akhir tahun di non Bravo ini adalah gambaran dari kebiasaan yang kita jalani saat ini, yaitu melalui tabungan ya, tabung. Nah, kemudian kalau saldo akhir tahun di Bravo ini adalah ketika gajian masuk dulu ke Bravo, baru Bapak dan Ibu tarik ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita bisa lihat dengan asumsi angka seperti di atas ya, gaji 30 juta, pengeluaran 18 juta, maka saldo akhir tahun di non Bravo ya itu adalah 101 juta di akhir tahun pertama. Kalau di saldo akhir tahun di Bravo, Bapak Ibu bisa lihat 113 juta. Jadi ada selisih additional saving sebesar 12,7 juta yang bisa kita dapatkan dari tax benefit dari Bravo, dari DPLK gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita konsisten setiap bulannya seperti ini gitu ya. Seperti ini saja gitu ya. Dengan gambaran 30 juta, penghasilannya masuk ke Bravo, kemudian pengeluarannya rutin 18 juta gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau 10 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat additional saving-nya adalah sebesar 204,1 juta. Hanya dari tax efisiensi dan juga pengembangan nilai investasinya ya. Kemudian di slide berikutnya, saya ingin jelaskan bagaimana sih cara untuk bergabung dengan Bravo ya, Bapak Ibu ya. Jadi caranya sangat mudah. Ketika Bapak dan Ibu sudah setuju untuk menabung di Bravo, jadi Bapak dan Ibu hanya cukup mengisi formulir pendaftaran Bravo, DPLK di Netherali. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan virtual account Bravo yang akan Bapak Ibu daftarkan ke tim payroll HRD di perusahaan Bapak dan Ibu bekerja. Nah, kemudian dari HRD nanti akan menghitung berapa sih penghasilan yang akan Bapak dan Ibu kontribusikan ke DPLK setiap bulannya. Kemudian nanti setelah gajian, nah nanti dari payroll dia akan mentransfer bagian dari DPLK untuk masuk ke Bravo DPLK setiap bulannya. Nah, kemudian setelah gajinya masuk ke Bravo juga, Bapak dan Ibu juga nggak usah khawatir karena Bapak dan Ibu juga bisa melakukan penarikan sebenarnya gitu ya, karena kita bekerja sama dengan aplikasi Link Aja dan juga kita punya yang namanya aplikasi Gen iClick sebagai sarana untuk Bapak dan Ibu melakukan penarikan. Jadi kita sebagai karyawan, kita bisa melakukan penarikan melalui ATM Himbara di seluruh Indonesia gitu ya, karena kita bekerja sama juga dengan Link Aja untuk penarikan limit hariannya melalui ATM Himbara itu adalah kita berikan limit penarikan 10 juta per hari dengan maksimal penarikan itu adalah 20 juta per bulan gitu ya. Itu dengan melalui ATM ya. Nah, kemudian dari aplikasi Gen iClick sendiri juga Bapak dan Ibu bisa melakukan mempergunakan fasilitas transfer secara terjadwal setiap bulannya gitu ya untuk sejumlah nominal yang ingin Bapak dan Ibu butuhkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa set di awal pada saat pendaftaran sejumlah nominal yang Bapak Ibu butuhkan. Nanti secara otomatis setiap bulannya di tanggal 1 atau di tanggal 15 setiap bulan dia akan secara otomatis masuk ke rekening pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu dengan menggunakan fasilitas transfer secara terjadwal dengan Gen iClick. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu bisa pakai fasilitas transfer secara tidak terjadwal di luar yang tadi ya, yang terjadwal itu juga dengan menggunakan aplikasi Gen iClick. Jadi Bapak dan Ibu bisa kalau butuh urgent gitu ya, itu dananya bisa tertarik melalui Gen iClick. Jadi tinggal transfer aja dari aplikasi Bapak dan Ibu sekalian, nanti dia akan secara otomatis pindah dananya dari Bravo ke rekening pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya pada saat kita melakukan penarikan itu akan dikenakan pajak PPh 21 progresif gitu ya yang berlaku. Nah, kemudian di slide berikutnya ini dengan masalah pelaporan pajak gitu ya. Bagaimana dengan masalah pelaporan pajaknya ini? Pelaporan pajaknya juga sama seperti biasa pada saat kita melakukan pelaporan SPT yang kita lakukan setiap tahunnya di bulan Maret gitu ya, yang melalui e-filing itu. Nah, jadi untuk dari angka-angka pemotongan pajaknya sendiri itu sudah akan otomatis tercapture di SPT ketika kita ada transaksi penarikan melalui Bravo gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya cukup tinggal melaporkan saja, dan apabila 100% penghasilan Bapak dan Ibu masuk ke Bravo, maka tidak akan ada selisih bayar pajak ya. Kemudian di slide berikutnya juga saya ingin
menjelaskan mengenai kapan sih pencairan manfaat pensiun itu dapat dilakukan gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk pencairan manfaat pensiun itu dapat dilakukan pada saat pertama Bapak dan Ibu mengundurkan diri dari tempat bekerja atau resign dari tempat Bapak dan Ibu bekerja, pindah ke perusahaan lain, itu dananya juga bisa dicairkan untuk bisa mendapatkan manfaat pajak final 5%. Kemudian kedua yaitu ketika terjadi PHK atau layoff ya dari perusahaan, itu juga dana pensiunnya itu bisa dicairkan dan Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan manfaat pajak final 5% saja. Kemudian pada saat pensiun dini ya, Bapak Ibu juga bisa cairkan untuk mendapatkan manfaat pajak finalnya 5%. Kemudian yang terakhir yaitu pada saat pensiun usia normal ya. Itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat pajak final 5%. Jadi untuk pensiun dini sendiri itu yang penting usia pada saat usia pensiun dini itu adalah usia 30 tahun gitu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini adalah mitos yang biasa kita dengar terkait dengan DPLK gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu mitosnya katanya DPLK itu hanya bisa dicairkan pada saat si peserta memasuki usia pensiun normal gitu ya, atau usia 55 atau 56. Nah, ternyata kenyataannya selama program berjalan sebenarnya itu peserta diperbolehkan untuk melakukan penarikan iuran untuk posisi pesertanya sendiri gitu ya. Tetapi akan dikenakan tentunya pajak tidak final atau PPh 21 progresif sesuai dengan ketentuan berlaku, dan itu juga sudah sesuai dengan regulasi ya masalah penarikan. Itu ada undang-undangnya yaitu di Undang-Undang Dana Pensiun nomor 11 tahun 92 pasal 47 yang ada di sebelah kanan, itu regulasinya. Kemudian mitos yang kedua yang sering kita dengar gitu ya, katanya manfaat pajak final 5% itu hanya bisa didapatkan pada saat pengajuan manfaat pensiun normal ya waktu di usia 55 atau 56. Nah, sebenarnya faktanya karyawan itu dapat menikmati manfaat pajak final seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu pada saat kita berhenti bekerja atau kita pensiun dini ya, yang penting usianya sudah mencapai usia 30 tahun. Nah, itu kita berhak untuk mendapatkan manfaat pajak final 5%. Dan tentunya itu sudah juga ada ketentuan regulasi yang mengatur yang ada di sebelah kanan, yaitu di PP nomor 8 tahun 2009 pasal 5 gitu ya. Nah, kemudian mitos yang ketiga yang biasanya kita dengar itu adalah katanya adanya batasan iuran yang disetorkan ke DPLK untuk posisi peserta. Nah, ternyata secara regulasinya ya, dulu memang sempat ada batasan maksimal kontribusi iuran dari si peserta untuk DPLK ya sebelum tahun 2005. Tetapi setelah tahun 2005 ke atas itu regulasi yang mengatur mengenai batasan iuran itu sudah dihapuskan. Itu otomatis besaran kontribusi dari si peserta itu nggak lagi 20%. Jadi boleh lebih dari 20%, bahkan sampai 100% pun boleh gitu ya, setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Nah, itu sudah ada ketentuan regulasinya juga. Dan yang terakhir, mitos yang terakhir itu adalah katanya karyawan tidak diperbolehkan untuk mengiur ke DPLK secara individu gitu ya. Nah, kenyataannya adalah iuran dari kontribusi DPLK ke itu boleh bersumber dari si karyawan saja atau dari perusahaan saja atau karyawan dan perusahaan secara bersama-sama, dan tentunya itu sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, mungkin itu saja Bang Wilson yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu tentang fitur Bravo ini. Saya kembalikan ke Bang Wilson. Terima kasih. Silakan, Bang. Baik, Sumarlin, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin boleh ditampilkan juga dengan Pak Syarif sekaligus karena kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa, saya lihat ada yang sudah beberapa bertanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konsep Bravo sendiri ya, Sumarlin, di mana di sini sebenarnya semakin besar alokasi yang kita tinggalkan di dana pensiun, berarti semakin banyak dana kita yang belum dikenakan pajak dan nanti akan bisa dikenakan pajak final sebesar 5% pada saat pencairan usia pensiun ya. Betul sekali, Bang Wilson. Baik, terima kasih untuk informasinya. Pak Syarif, bagaimana Pak menurut Bapak dengan fitur Bravo tadi, Pak? Ya, saya kira itu satu terobosan yang luar biasa ya untuk produk DPLK di Indonesia. Ya. Satu bisa terlayani dengan digital oriented ya, artinya itu memudahkan untuk publik atau masyarakat mudah mengaksesnya gitu. Ya. Kedua juga yang tadi diceritakan oleh Pak Sumarlin menurut saya adalah fitur-fiturnya itu bisa customer oriented ya, sesuai dengan kebutuhannya si customer gitu. Jadi saya kira Bravo ini sebuah terobosan baru ya di dalam hal
produk DPLK karena memberi kemudahan akses kepada masyarakat, kepada publik, kepada pekerja. Saya kira oke itu Pak Wilson. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Pak Syarif nih. Ya. Di sini ada yang bertanya, Pak, bagaimana approaching DPLK dalam situasi pandemi seperti saat ini, yang mana kondisi keuangan perusahaan pasti mengalami kendala karena pandemi. Silakan Pak. Ya, saya membagi dua dulu untuk jawabannya saya kira Pak Wilson. Untuk boleh, silakan Pak. Approaching DPLK. Nah, pertama adalah kesadaran ini harus dibangun oleh diri kita sendiri dulu. Ya. Nah, ternyata terbukti juga di dalam situasi pandemi ini bukan orang nggak punya duit. Ya. Saya ambil contoh, reksadana saham terutama, itu di kalangan masyarakat mengalami peningkatan yang saya pahami itu sampai dengan akhir tahun hampir 22%. Wow. Jadi orang di rumah itu mungkin kerjanya adalah kutak-atik handphone, terus belilah tuh di tempat-tempat apa namanya investasi itu. Ya, saya nggak perlu sebut mereknya gitu ya. Tapi disitulah mereka itu beli iseng-iseng, buka handphone, taruh duit 500.000, ambil di equity, dan itu semuanya meningkat 22%. Oleh karena itu, menurut saya, sekarang secara pribadi juga, mungkin kita perlu sudah mulai memiliki produk DPLK ini. Ya, Bravo ini kan salah satu solusinya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau di dalam konteks perusahaan harus dilihat. Perusahaan yang bisnisnya berdampak, ya terdampak akibat COVID, tentu kita tidak bisa memaksakan. Kita harus bisa mengerti keadaan, ya. Contoh bisnis perhotelan, mungkin bahkan bisnis kuliner, ya. Tapi kalau bisnis yang sifatnya jasa kurir, saya kira ini dia keuntungannya beratus-ratus % ini sekarang, ya, karena semuanya transaksi itu dikirim lewat kurir itu. Nah, kalau perusahaannya di level-level jasa yang seperti itu, saya kira tidak ada salahnya untuk diberitahukan kepada perusahaannya supaya mulai mencadangkan dananya itu. Ya, karena seiring punya karyawan, mereka juga akan punya usia kerja. Kalau usia kerjanya sudah lama, konsekuensinya ada kewajiban imbalan pasca kerja yang harus dicadangkan karena harus dibayarkan pada saatnya nanti tiba. Kira itu tuh Pak Wilson jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari, ini nggak ada namanya ya. Pak, kira-kira total dana pensiun yang ideal itu mengcover kita berapa lama? 3 tahun atau 5 tahun dari pengeluaran kita, dan berapa persen idealnya kita sisihkan? Misalnya jika kita memulai di usia 30 tahun. Silakan Pak. Ya, kalau saya sih mau mengatakan begini. Ada satu comparing kalau di Singapura itu hampir setiap karyawan itu cadangin buat hari tua itu di antara 20-30%. Ya, saya kira kalau Indonesia nggak usah sampai sebanyak itulah ya. Menurut saya kalau kita mampu mencadangkan 10%, itu sudah bagus kalau buat masa pensiun. Kan kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau orang-orang financial planner itu selalu bilang komposisinya adalah 5-3-2. Kan gitu. 5 buat keperluan biaya sehari-hari, kemudian 3 itu untuk lifestyle dan sebagainya, 2 itu untuk nabung. Ya, nabung itu kan nggak harus di DPLK doang. Mungkin juga ke reksadana, mungkin juga ke bank. Jadi ada porsi dari 20% itu untuk DPLK atau untuk hari tua. Jadi poin saya adalah yang paling penting kalau masih muda, mulailah sesedikit juga nggak apa-apa kalau masih muda. Toh pensiunnya masih lama, kan gitu. Kalau yang sudah berusia, ya saya kira kalau mau maju agak mendingan atau ideal, ya konsekuensinya uang iurannya harus digedein gitu. Tapi sekali lagi, iuran itu depend on pribadi masing-masing. Ya, masing-masing itulah yang tahu berapa besar dia punya spare untuk dana pensiunnya dia. Nah, itu saya kira yang paling ini. Ya, itu mungkin yang tadi Pak, yang kita juga harus sebagai karyawan juga harus mulai sadar Pak sekarang mengelola sebenarnya, melihat pos-pos expense sebenarnya yang mana yang mandatori harus dikeluarkan Pak. Ya, karena balik lagi antara kebutuhan dan keinginan kan biasanya kan itu agak-agak ini Pak. Kita kadang-kadang masih bingung yang ini kebutuhan atau keinginan gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kalau ada beberapa pos yang mungkin yang sebenarnya kita bisa tahan karena memang kita secara basically atau secara mandatori sebenarnya kita nggak harus mengeluarkan expense tersebut, dan jika itu bisa kita alokasikan untuk tabungan kita untuk persiapan masa depan, ya kenapa nggak, begitu ya Pak ya? Persis Pak Wilson, betul banget. Baik,
Terima kasih Pak Syarif untuk jawabannya. Mungkin ini pertanyaan untuk Sumarlin. Bravo ini apakah kita sendiri yang menentukan iurannya dan penarikannya apakah bisa tanpa form? Soalnya tadi saya dengar bisa ditarik dari link aja. Silakan, Lin. Iya, jadi untuk porsi kontribusinya itu bebas kita yang tentukan gitu ya, seperti yang tadi sudah kita sempat bahas bersama. Jadi bebas aja, jadi nggak ada batasannya. Jadi kalau di kita gitu ya, di Bravo ini minimal untuk penempatan di DPLK Bravo ini adalah 100.000 pun juga sudah bisa sih, Bang Wilson. Ya. Gitu. Terus juga kalau yang pertanyaan kedua tadi apa, boleh diulang Pak? Yang pertanyaan kedua tadi, apakah penarikannya perlu dengan form atau tidak? Oh iya, oke. Jadi kalau untuk penarikannya tadi kita sudah punya fitur yang namanya Gen iClick gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika butuh dana darurat gitu ya, itu boleh ditarik melalui aplikasi Gen iClick gitu ya. Jadi melalui smartphone aja sudah bisa Bapak dan Ibu tarik. Jadi nggak usah isi form. Terus juga tadi kita juga bisa melakukan penarikan melalui ATM gitu ya, karena kita bekerja sama dengan Link Aja. Jadi itu merupakan fitur yang pertama di Indonesia dari DPLK yang bisa melakukan penarikan melalui ATM sih Bang Wilson ya. Ya, dan itu sebenarnya begitu dananya masuk di sana itu tergantung Bapak dan Ibu sekalian apakah akan digunakan atau tidak begitu. Ya. Berarti kalau tidak digunakan berarti semakin banyak dana yang tersisa di DPLK untuk persiapan masa depan ya. Betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Di sini ada yang bertanya dari Rashid ya. Menurut Pak Syarif bagaimana caranya meningkatkan awareness dari program DPLK kepada masyarakat terutama seperti fitur Bravo ini? Silakan Pak Syarif. Ya kalau awareness DPLK menurut saya adalah DPLK ini kan memang kalah dibandingkan produk bank, reksadana, bahkan asuransi. Ya. Oleh karena itu kita harus sering mensosialisasikan produk DPLK. Karena kalau dari sudut kehebatannya menurut saya lebih hebat DPLK dibandingkan yang lain. Ya, apalagi dari faktor hasil investasi dan itu sudah terbuktikan pada diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu yang paling penting kita mau mengubah mindset bahwa orang yang mau taruh dana di DPLK itu adalah orang-orang yang menunda kenikmatan hari ini untuk hari tuanya. Ya. Ini pesan moral. Ya tadi Pak Wilson sudah bilang, apakah kita beli karena butuh atau karena ingin? Ya. Nah inilah kalau kita hanya karena butuh, berarti kita harus berani menunda kenikmatan hari ini untuk hari tua kita. Nggak usah paksa beli yang tidak terlalu kita butuhkan pada saat sekarang. Ya. Jadi itu saya kira untuk bisa mensosialisasikan DPLK kepada masyarakat. Bravo untuk dari Generali menurut saya ini sudah menjadi satu solusi. Kan nggak perlu lagi berarti datang. Perlu datang ke kantor Generali nggak Pak Sumarlin dengan Bravo? Nggak perlu Pak. Jadi bisa melalui aplikasi aja Pak. Udah bisa. Ya udah, kalau tidak perlu berarti itu udah jawaban, saya kira atas jawaban mulailah sekarang ambil aja Bravo, itu bisa di Google gitu ya, Google Play Store ya? Ya aplikasi Pak, melalui Google Play Store bisa. Ya sudah, saya kira ya, itu satu terobosan dan mungkin bisa di ini. Ya Pak. Ya dan Bravo harus mulai kenceng saya kira ke publik untuk menyatakan ini adalah part of dari solusi untuk retirement plan, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Dan memang di sini menariknya Pak, ini yang selalu kita sampaikan bahwa satu menabung untuk masa depan itu memang sangat sebisa mungkin kita mulai lebih mudah. Tapi memang yang jadi pertanyaannya biasanya, waduh kalau nanti saya butuh dana cadangan atau emergency, bagaimana saya bisa narik gitu ya? Nah itu mungkin Pak yang perlu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di luar sana gitu ya. Kita tetap bisa menarik sebagian dana kita jika memang sangat urgent tanpa harus menutup rekening kita. Jadi kita tarik sebagian benar-benar sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk dibayar pada saat itu Pak, dan itu bisa dilakukan hanya dengan aplikasi. Jadi ada aplikasi Gen iClick untuk nominal tertentu Bapak dan Ibu bisa setting langsung melalui link aja. Betul ya Sumarlin ya? Baik. Ya, betul sekali. Di sini ada pertanyaan lagi, ini untuk Sumarlin sepertinya, untuk pendaftaran DPLK apakah melibatkan perusahaan atau hanya mendaftar pribadi? Silakan Lin. Ya, jadi kalau untuk masalah pendaftaran, jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi form ya, kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan manfaat tax benefit-nya, itu memang harus melalui payroll HRD di perusahaan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu daftarkan virtual account-nya itu ke perusahaan, sehingga nanti dari si payroll perusahaan itu akan setiap bulannya memotong gaji Bapak dan Ibu, sebelum dipotong pajak itu masuk ke
program DPLK gitu, sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat manfaat tax benefit-nya. Tapi kalau misalkan dari si HRD-nya tidak setuju gitu ya, Bapak dan Ibu mengiur di DPLK, jadi Bapak dan Ibu juga bisa menabung sendiri, langsung mentransfer saja dari rekening pribadi Bapak dan Ibu ke rekening virtual account tersebut gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya, terima kasih Sumarlin. Jadi intinya adalah apakah kita mau diproses dari pemotongan gaji kita atau mungkin kita yang memang hanya ingin menabung tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif, semakin mudah kita mengalokasikan dana untuk persiapan masa depan, berarti semakin besar dana gulungan kita begitu ya. Jadi boleh transfer langsung ke rekening virtual account yang disiapkan oleh Bravo Generali ya. Ya. Oke, thank you Sumarlin. Saya langsung ke Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin kita akan jawab Pak. Ini sebenarnya pertanyaan ini nih Pak, pertanyaan yang mungkin sudah lama juga nih Pak, mungkin apa ya muncul ya. Pak Syarif, jujur aja kami kaum milenial masih belum selera jika berbicara terkait pensiun katanya gitu. Mereka bisa bicara durasi panjang Pak. Boleh dikasih saran Pak, apa spirit atau pengalaman Bapak kenapa kami harus memulai dana pensiun sejak dini atau mungkin memiliki fitur Bravo ini? Silakan Pak. Ya, saran saya yang paling konkret, kaum milenial harus mulai selera hari ini kepada dana pensiun. Itu satu. Kenapa selera? Satu, kaum milenial itu ya, dia relatively pekerja nomaden. Nggak kuat tahan lama dia. Ya, 5 tahun, 3 tahun tergantung hawanya dia mau pindah-pindah aja. Nah, kalau caranya pindah itu lewat resign, itu nggak dapat apa-apa. Ya, yang kedua, kaum milenial itu punya lifestyle, gaya hidupnya lebih tinggi daripada saya. Ya, dia nongkrong di kafe, dia senang holiday, dia senang macam-macam. Semua kesenangan kaum milenial itu butuh biaya. Pertanyaannya dari mana untuk membiayai lifestyle-nya itu? Nah, atas dasar itu, malah justru DPR lebih tepat mengenai kaum milenial. Kenapa? Karena dia pekerja nomaden, nggak mungkin kerja sampai 30 tahun, nggak mungkin kerja sampai 25 tahun. Dari sekarang harus punya inisiatif pribadi untuk membeli produk DPLK. Karena atas kekuasaan dia kan. Gitu. Nggak usah tadi Pak Sumarlin bilang katanya 100.000. Justru milenial 1,5 juta sebulan. Mumpung lagi gede-gedenya dia punya gaji 1,5 juta sebulan. Sampai 5 tahun saja itu akumulasi dananya udah sangat signifikan. Kan gitu kira-kira. Sehingga nanti pada saat pindah, pada saat nggak kerja lagi, atau bahkan pengen bisnis gitu ya. Katanya milenial tuh nggak tahan kerja karena pengen punya bisnis sendiri. Nah oleh karena itu semua dipersiapkan. Bisnis is a business. Cari modalnya sendiri. Tapi untuk urusan kita di hari yang akan datang, kita sudah mulai tabung nih dari sekarang. Jadi menurut saya hari ini milenial harus mulai selera terhadap DPLK. Itu saran saya. Baik, terima kasih Pak. Nah itu yang mungkin Pak tadi mulai usia di usia 25 tahun, kemudian pengen jadi entrepreneur di usia 30 tahun Pak, ya kan? Karena ini programnya individu Pak, dia kan sebenarnya kan si milenial kan bisa pasang usia pensiun di usia 40 Pak. Kemudian butuh modal Pak, ya kan? Butuh modal pengajuan usia pensiun dipercepat Pak, usia 30 bisa cair Pak. Betul sekali. Baik, jadi Bravo bisa membantu juga para milenial jika misalnya ternyata memang dalam long term memang ternyata ingin jadi pengusaha gitu ya Pak ya. Ini bisa jadi vehicle sebenarnya untuk para milenial ini untuk bisa mempersiapkan modal usaha sebenarnya usia 30, 35 atau usia 40 begitu ya. Di mana nanti di sana karena ini adalah produk individu, usianya itu usia pensiun ditentukan oleh pesertanya sendiri. Seperti itu. Terima kasih Pak Syarifuddin untuk insight-nya. Pak, sebelum kita berpisah Pak, ada mungkin yang mau disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, silakan Pak. Ya, saya kira Pak Wilson dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa cepat atau lambat hari tua masa pensiun kita itu akan tiba. Ya, nah tidak ada gunanya kalau seandainya kita pensiun tidak mempersiapkannya dari sekarang. Jadi it's time, mumpung juga dalam situasi mungkin pandemi kita lebih banyak di rumah, lebih banyak merenung tentang apa itu hakikat hidup, ya kan gitu. Hidup itu kan bukan hanya masa kerja doang, tapi juga ada hari tuanya. Bahkan itu kalau kata mohon maaf agama saya dibilang sebaik-baik manusia itu yang paling baik adalah pada akhirnya. Gitu, pada akhirnya. Bukan pada mudanya, bukan pada jayanya,
Tapi akhirnya kita kayak apa? Kalau kita nanti akhirnya di hari tua malah dikasihanin orang jadi prihatin sama kita, jadi bahan ceritaan orang, itu kan repot. Apalagi bangsa kita ini doyan ngomong, ya. Itu makanya karena itu persiapkanlah masa pensiun kita sejak dini, dari seberapa mampu kita, seberapa bisa kita, paling tidak kita ikhtiar untuk menyiapkan masa pensiun untuk bisa lebih baik dan lebih sejahtera dari masa kita bekerja. Saya kira itu sebagai akhir dari saya. Terima kasih Pak Wilson dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Syarif. Sumarlin, ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah, Sumarlin? Ya, mungkin kalau dari saya sih, bagi Bapak dan Ibu yang punya concern bayar pajak dari gajinya kebesaran gitu ya, bayar concern pajaknya, sebenarnya produk Bravo DPLK ini bisa menjadi solusi gitu ya, karena ketika Bapak dan Ibu gross income-nya masuk ke Bravo itu akan mendapatkan manfaat penundaan pajak dan baru akan dikenakan hanya pajak finalnya 5% saat Bapak dan Ibu melakukan pencairan manfaat pensiun di usia pensiun gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi solusi juga gitu. Baik. Terima kasih. Sebelum kita pamit, saya ingin menginformasikan informasi untuk event kita berikutnya. Devita boleh dibantu untuk share. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang fitur Bravo, silakan dapat bergabung di Bravo Daily Talk. Kami akan hadir 3 kali sehari pukul 12.15, pukul 18.30, dan pukul 19.30. Dan nanti di sana, Bapak dan Ibu bisa berdiskusi langsung dengan tim kami untuk mengetahui apa benefit Bravo bagi persiapan masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan bergabung melalui link yang ada di screen, dan event kita terdekat setelah hari ini, silakan boleh dilanjut. Baik, tanggal 3 Maret 2021 kami akan hadir kembali dengan tema bertahan bugar di era new normal di iklim tropikal bersama dengan Dr. Winda P. Bastian dari Rumah Sakit Permata Depok. Dan nanti juga di sana kami akan hadir juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa dibantu melalui fitur Bravo dari DPLK Generali Indonesia untuk mengoptimalkan penghasilan Bapak dan Ibu. Silakan bergabung langsung melalui link yang ada di layar dan juga scan barcode yang ada di layar. Baik, itu semua untuk informasi hari ini. Terima kasih untuk Pak Syarifuddin Yunus untuk insight dan juga materi yang begitu membuka pikiran kita tentang dana pensiun hari ini. Terima kasih Pak. Stay safe selalu Pak. Terima kasih Pak Wilson, Bapak Ibu, terima kasih Pak Marlin, terima kasih. Baik, terima kasih juga Sumarlin untuk waktunya hari ini. Kami bertiga pamit. Terima kasih untuk kehadiran sahabat Bravo Generali. Sampai bertemu di event berikutnya. Salam Bravo. Salam Bravo, terima kasih. Salam Bravo. Saya pamit ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk masa pensiun Anda, bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenaiKlik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut.